Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar bersama mengenai teks fiksi bersama Kak Sini dengan video interaktif ini. Yuk, semoga menjadi lebih paham ya. Semoga bermanfaat. Ayo semangat, keep fighting. Dalam pembelajaran kali ini, yaitu pada pelajaran Bahasa Indonesia mengenal teks fiksi. Adapun yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis cerita fiksi. Yang kedua, tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi. Indikatornya yaitu yang pertama, dengan membaca teks fiksi, siswa dapat mengetahui jenis-jenis cerita fiksi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks fiksi, siswa dapat memahami tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan benar. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis cerita fiksi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam tokoh dalam cerita fiksi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan tokoh-tokoh cerita fiksi dengan tepat. Materi yang akan dibahas dalam video kali ini, yang pertama, pengertian cerita fiksi. Yang kedua, jenis-jenis cerita fiksi. Yang ketiga, unsur instruksi cerita fiksi. Yang keempat, tokoh-tokoh cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah teks yang berisi cerita rekaan atau didasarkan pada angan-angan, fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jenis-jenis cerita fiksi, yang pertama, dongeng. Dongeng merupakan cerita yang bersifat khayal, yang berasal dari turun-temurun dan dari mulut ke mulut, dan biasanya diceritakan dari generasi ke generasi. Dongeng dibagi menjadi 4 loh. Yang pertama, sage. Apa itu sage? Sage merupakan dongeng yang berhubungan dengan kejadian, peristiwa sejarah. Contohnya Lutung Kasarung dan Marulan. Yang kedua, mite. Mite merupakan jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan atau mistis. Misalnya cerita tentang Dewi Sri, Ratu Padi. Yang ketiga, legenda. Legenda merupakan dongeng yang menjelaskan tentang kejadian asal-usul suatu tempat. Contohnya, asal-usul Tangkuban Perahu, asal-usul Malin Kundang, dan lain-lain. Yang terakhir, fabel. Fabel merupakan jenis dongeng yang berisi cerita hewan. Misalnya, cerita tentang si kancil dan Pak Tani, si kancil dan buaya. Jenis-jenis cerita fiksi yang kedua yaitu cerpen. Cerpen merupakan jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui cerita pendek. Contohnya, cerita pendek Hujan Kebagian, kumpulan cerita pendek dari Nugroho Noto Susanto, dan Robohnya Surau Kami, kumpulan cerpen dari A.A. Nafis. Yang ketiga, jenis cerita fiksi novel, karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang di lingkungannya, yang menunjukkan watak dan sifat-sifat setiap pelakunya. Adapun contoh novel yaitu novel Kawan Bergelut dari Suman Hasibuan. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca cerita fiksi? Yang pertama, alur. Alur merupakan urutan kejadian. Yang kedua,
tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3 loh. Yang pertama antagonis, tokoh jahat. Yang kedua protagonis, tokoh baik. Yang ketiga tritagonis atau figuran, tokoh pembantu. Terus yang ketiga latar atau setting, merupakan tempat, waktu, suasana yang terjadi pada cerita. Yang keempat amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan kepada pembaca. Selain macam-macam tokoh tadi, tokoh juga ada pembagiannya loh. Yang pertama, tokoh dibagi menjadi tokoh utama atau dinamis. Yang kedua, tokoh tambahan atau statis. Tokoh dinamis merupakan tokoh yang paling sering diceritakan, sedangkan tokoh statis merupakan tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan apa jenis dan macam-macam tokoh yang ada dalam cerita fiksi? Sekarang Kak Silmi akan memberikan media agar adik-adik semua gemar membaca cerita fiksi dan adik-adik semua dapat mengetahui banyak cerita dari macam-macam cerita fiksi. Apa coba medianya? Penasaran kan? Oke, adik-adik, pasti sudah ada bayangan kan? Apa belum? Apa sih medianya? Kak Silmi akan memberikan media agar kalian semangat membaca di rumah, yaitu media bank cerita. Bank cerita merupakan salah satu media yang berbentuk semacam tempat tabungan. Tapi di sini bukan diisi uang, melainkan diisi cerita yang pernah kalian baca selama di rumah. Kalian memasukkan kertas dalam tabungan bank cerita dengan memberikan tulisan, judul, dan tokoh yang ada dalam cerita yang kalian baca. Penggunaan bank cerita ini harus ada targetnya loh. Misalnya, guru kalian memberikan waktu selama 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan, bank cerita bisa dibuka bersama ibu guru kalian. Dan adik-adik semua dapat menghitung berapa cerita yang sudah kalian baca. Adik-adik semua jadi semangat membaca beberapa jenis cerita fiksi meskipun tetap di rumah. Adik-adik, dalam pembuatan bank cerita, kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah kita. Kak Silmi akan memberikan tata cara yang mudah dan menarik, agar adik-adik lebih jelas dan paham. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenal cerita fiksi dengan membuat media bank cerita. Adik-adik jangan malas belajar ya. Jangan malas membaca. Belajar di rumah menyenangkan kok. Kita dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah sebagai sumber media belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, stay at home and stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.